Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, kenalin nama aku Novena Asa, siswi dari SMK Iksani. Nah, di podcast kali ini kita akan ngobrol-ngobrol santai dengan calon ketua OSIS kita. Boleh kita sambut dulu? Ini dia Kak Ezar. Hai Kak Ezar. Halo. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah saya baik-baik saja. Oke. Kak Ezar ini kalau boleh tahu dari paslon nomor berapa? Kalau saya sih dari paslon nomor 1. Oke. Kita langsung aja ke ngobrol-ngobrol santainya ya. Ya. Kak Ezar itu kalau selama di rumah tuh ngapain aja? Kalau keseharian saya sih biasanya di rumah itu membantu orang tua, bermain bersama teman, mabar gitu online. Sama kalau terakhir sih paling favorit itu ngedit saya. Oh, ngedit. Kalau boleh tahu ngedit apa tuh, Kak? Kalau biasanya sih ngedit style luar itu ya AMF sama GMF. Kalau game, Kak Ezar tuh main game apa? Kalau dulu sih pas SMP sering bermain di warnet ya, Dota, CSGO sama Point Blank. Kalau sekarang kan mobile itu, HP mobile. Saya sih sering Mobile Legends sama PUBG Mobile. Kan di game-game gitu kan sekarang zamannya turnamen gitu kan, Kak? Ya. Kak Ezar nggak ikut? Untuk dulu sih sering ikut kompetitif. Biasanya kan ikut turnamen sama ngejoki biasanya kalau dulu. Kalau ada job. Oh, jadi Kak Ezar ini selama di rumah itu nggak cuma rebahan aja, tapi dia juga ngedit, terus ngebantu orang tuanya, juga ngegame. Tapi ngegamenya itu bukan game-game yang biasa loh teman-teman, tapi bisa ngehasilin uang. Kalau kesehariannya selama di sekolah tuh ngapain aja Kak? Selain belajar, karena sekolah kan emang belajar ya. Ya kalau selain belajar sih kan biasanya ada kegiatan ngaji. Sama kalau ada jam kos sama istirahat sih biasanya bermain game saya sama teman-teman. Game lagi, tapi gamenya yang menghasilkan uang tadi ya? Ya. Oke, kalau Kak Ezar ini di sekolah tuh ngebekal atau lebih memilih jajan ke kantin? Kalau saya sih lebih milih ngebekal ya, ngehemat uang saya. Jadi Kak Ezar ini patut dicontoh dalam bekal dan tidak memilih jajan di kantin. Oke, kalau boleh tahu juga nih ya Kak, Kak kan di sekolah itu prestasinya apa aja sih yang pernah Kak Ezar capai? Kalau pas dulu sih menang pidato itu sih, pidato Islami Maulid Nabi. Oh, Kak Ezar juara? Ya. Keren banget sih, boleh kasih tepuk tangan? Di balik prestasi Kak Ezar ini ya, ada nggak sih orang yang selalu support Kak Ezar di belakang Kak Ezar? Oh tentu ada sih itu. Boleh spill nggak siapa aja orang yang support Kak Ezar? Orang tua sama sekelas yaitu Kimi. Oh, langsung disebut namanya ya, Kimi beruntung banget sih. Tapi kan Kak Ezar itu di balik kesibukannya itu ya. Iya. Apalagi sekarang lagi mau calonkan diri jadi ketua OSIS, itu Kak Ezar pacaran gitu ganggu nggak sih waktunya? Kalau untuk itu sih enggak kan karena saya sudah membagi jadwal, mengatur waktu gitu kan ada. Masa dia terus gitu. Kalau boleh tahu nih gimana sih cara Kak Ezar atur waktu kayak gitu? Boleh dong di-spill dikit ke teman-temannya? Nah untuk caranya kan bisa atur jadwal lewat buku gitu. Nanti 1 jam itu ngapain, 2 jam ngapain, 3 jam ngapain gitu. Oh ini boleh dicontoh, kalian bisa atur waktu melalui pembukuan. Emang harus kayak gitu ya Kak? Pacaran itu support jangan pernah keganggu waktunya. Tapi yakin Kak? Yakin sih saya, yakin. Kan pacaran kan kalau Kak Ezar nih ada rapat-rapat penting gitu kan, terus pacarnya tuh juga minta waktu Kak Ezar, gimana tuh? Pasti ada ngambek namanya cewek ya? Iya wajar, tapi kalau untuk itu sih saya harus mengedepankan organisasi dulu, baru dia. Nggak yakin ya? Yakin. Nih teman-teman yang mau pilih Kak Ezar, nanti kalian bisa lihat ini cuplikan buat ngingetin Kak Ezar nih, harus milih OSIS daripada pacarnya. Oke, kalau boleh tahu juga nih, siapa sih tokoh inspiratif Kak Ezar yang bisa ngebuat Kak Ezar jadi seperti ini gitu? Pas dulu sih dari pro player ya kan, RRQ, C. Kalau untuk sekarang sih T1 Faker. Kenapa kok saya inspirasi itu ya? Karena kan kalau biasanya pro player kan habis juara gitu langsung rehat. Lah, T1 Faker itu masih lanjut mencari juara dunia. Dan kalau saya sih sifatnya sih itu jujur sama pantang menyerah. Keren juga nih tokoh inspiratifnya Kak Ezar. Kalau guru favorit selama di sekolah tuh siapa Kak? Pak Wilton sih saya. Kenapa Kakak Kenapa Kak Ezar ngidolain Pak Wilton? Karena kalau Pak Wilton sih kan biasanya mengontrol emosi, kan dia juga guru BK. Nah, juga apa ya, sifatnya paling menonjol itu sabarnya gitu loh. Makanya saya tiru. Oke, keren banget sih. Kalau boleh tahu nih ya Kak, bahas OSIS nih ya, kenapa sih Kak Ezar itu mencalonkan diri jadi
ketua OSIS? Ya karena sih saya kan ingin mencari pengalaman saja di sekolah ini dan melatih kepemimpinan. Kalau cari pengalaman aja nih, kenapa harus ke OSIS? Kenapa nggak cari pengalaman di luar gitu? Karena di luar saya jarang ikut organisasi, lebih ke sekolah sih kan OSIS juga apa ya tertinggi di sekolah organisasinya. Eh, eh, kan Kak Ezar tadi mencari pengalaman dari OSIS itu tadi Iya. ya. Kalau lulus dari sini Kakak Ezar lebih memilih kuliah atau kerja? Kalau untuk itu sih pilihan sendiri, tapi mau nggak mau kan saya harus kuliah sambil kerja saja karena saya itu nggak mau ngebebani orang tua saya. Oh, keren banget sih. Dia juga bisa atur waktu ya melalui pembukuan yang tadi. Menurut Kak Ezar nih ya, ada nggak sih hal-hal yang perlu diperbarui dari OSIS yang terdahulu? Ada sih yang paling penting itu nggak apa ya rapatnya itu kan biasanya membuang waktu banyak ya Iya. kalau dulu. Nah saya mau bahas-bahas yang penting saja. Kalau nggak penting kan bisa dibahas di WA atau Iya. kan zaman semakin canggih sekarang. Melalui lewat call gitu ya, atau Ya. pembahasan di grup gitu. Kalau apa sih yang membedakan kepemimpinan kakak jika nanti kakak terpilih jadi ketua OSIS? Kalau kan biasanya orang-orang kan biasanya mimpin sambil marah-marah gitu. Iya. Kalau saya sih mau lebih sabar, enjoy, fun gitu. Oke, kalau nanti nih ya, apa sih tanggapan kakak? Kalau di antara diskusi gitu ya, Iya. ada berbeda pendapat, pastinya kan ada. Iya. Itu gimana sih cara Kak Ezar buat nyelesainnya? Ya untuk itu sih saya harus mencari solusi itu sampai tepat sasaran gitu kayak begitu ya itu pendapatnya. Kalau tetap kekeh dengan pendapatnya, yang satunya Iya. juga tetap kekeh dengan pendapatnya, itu Kak Ezar gimana? Nah itu sih harus musyawarah lebih dalam lagi kayak itu. Tapi yakin ya bisa memimpin anggotanya itu tadi. Yakin. Kalau salah satu anggota nih ya ada problem janjian gitu, satu gengnya itu buat keluar dari OSIS gitu. Apa yang bakalan Kak Ezar lakuin? Kalau untuk itu sih saya harus ngomong baik-baik dulu ya kan. Kalau Iya. kalau udah kayak ngomongin baik-baik udah gak bisa gitu, udah saya nggak bisa lagi kan hak dia juga ya. Saya nggak mau memaksa. Oh berarti Kak Ezar ini tipikal yang terserah kamu mau keluar atau enggak gitu. Kalau aku mau nanya nih ya Kak, Ya Pak. kalau Kak Ezar nih ada rapat penting banget di OSIS, Iya. terus Kak Ezar juga ada urusan penting juga gitu di luar, tapi penting juga. Nah Kak Ezar ini lebih milih mana nih? Kalau untuk itu sih ya kan masih ada wakil. Nah, kalau berhubung wakil saya sibuk ya, saya mau nggak mau harus mengedepankan organisasi dulu sih. Tapi kalau sama-sama penting di luar penting di OSIS-nya juga penting gitu gimana? Tetap kekeh dengan pilihan itu tadi. Antara dua pilihan sih, tetap rapat atau diundur dulu rapatnya itu. Ya gimana? Tetap rapat atau memilih yang urusan di luar itu tadi? Kan sama-sama penting. Ya kalau saya sih harus rapat dulu. Oh, oke. Kalian boleh ingetin Kak Ezar melalui video ini ya. Karena dia lebih memilih apa? Memilih OSIS daripada urusan yang di luar. Yakin ya Kak? Yakin Oke. asli. Kalau sekarang ya kan lagi ada marak gitu berita di sosial media kalau kasus pembulian. Nah, Iya. kalau seumpama nih ya di sekolah ini ada kasus kayak gitu, gimana sih cara Kak Ezar buat nyelesain masalahnya? Untuk itu sih saya ngomong baik-baik dulu. Nah, kalau udah nggak bisa ngomong baik-baik, saya harus turun tangan sama guru. Kalau nggak gitu ya makin susah kan. Laporan ke guru BK-nya ya? Iya. Kalau boleh tahu nih ya Kak, apa sih dampak dari bullying itu? Kan banyak ya kan dampak dari bullying, apalagi marak itu yang bunuh diri itu biasanya kan Iya. bunuh diri banyak, makanya kalau nggak ditangani bisa-bisa mentalnya itu kena itu. Kalau mencegahnya tuh gimana sih biar nggak ada kasus pembulian aja gitu? Nah untuk itu sih harus kuat-kuat mental sama nyari pergaulan yang baik gitu loh, sama kalau posisi positifnya sih pendekatan diri kepada rohani gitu kan ada di sini. Oh, jadi itu tadi guys, pencegahan dari Kak Ezar dengan cara kalian pendekatan diri dengan rohani dan pergaulan kalian itu jangan pergaulan yang luar gitu, tapi pergaulannya itu yang bagus-bagus ya. Memilih-milih teman itu terkadang penting. Kalau seumpama di sekolah ini ya Kak, ada yang gabung gitu di anggota gangster, apa yang bakalan Kak Ezar lakuin? Sama seperti tadi ya kan ngomongin baik-baik gitu kan, harus juga biasanya ikut-ikut gangster kan karena ada lingkungannya gitu banyak masalah. Nah itu harus banyak sharing-sharing ke guru atau cerita curhat ke guru BK biasanya Pak Wildan gitu. Kalau
dia kekeh gitu Kak, pengen tetap ikutan gangster karena menurut dia kan gengnya itu keren gitu kan. Iya. Kak Ezer apa yang bakalan Kak Ezer lakuin? Kalau untuk itu sih saya harus apa ya, harus ngomongin dulu gitu kan, ada pendekatan rohani gitu, harus banyak-banyak beribadah gitu kan, ngaruh gitu, biar dapat hidayah. Jadi temennya tuh dipeluk ya supaya Iya. ke jalan yang benar itu tadi. Biar dapat. Langsung aja nih ya Kak, Iya. apa sih visi misi Kak Ezer buat jadi calon ketua OSIS ini? Untuk visi saya yaitu membangun sekolah dan mengembangkan sekolah biar tidak apa ya, kegiatannya tidak itu saja flat gitu. Kalau visinya Kak, visi misi kan tadi, Iya. visinya itu tadi dan misinya apa? Visi saya yaitu mengembangkan yang non akademik, terus mengedepankan kekeluargaan, kebersamaan, dan paling penting sih keaktifan sama kreativitasan siswa. Oke, bagus banget loh teman-teman visi misi dari Kak Ezer ini dari paslon nomor 1. Dia mau mengembangkan sekolah ini jadi sekolah yang seperti sekolah unggulan seperti itu. Kalau program kerja apa aja sih yang mendukung visi misi yang Kakak Ezer jalankan jika Kakak Ezer terpilih jadi ketua OSIS? Nah, untuk program kerja saya yaitu kan membuat produk setiap kelas. Ya. Nah, produk itu dijual ke masyarakat. Nah, biasanya kan itu misi saya sih non akademik gitu, mengembangkan yang non akademik dan untuk mempromosikan sekolah. Oh, bagus banget sih program kerjanya. Jadi kita itu kayak jualan online gitu, bisa langsung juga jualan gitu. Cocok banget dengan jurusan kita yang ada pemasaran ini tadi. Oh iya Kak Ezer, aku mau nanya nih, setiap anak kan pasti punya bakat yang berbeda-beda. Iya. Kak Ezer ada nggak sih program yang memfasilitasi atau mewadahi mereka buat yang punya bakat berbeda itu tadi? Nah, itu saya harus banyak-banyak program kerja yang mendukung siswa-siswa yang non akademik biar biasa apa ya? Biar tidak terpendam gitu loh bakatnya. Bakat-bakat mereka Iya. ya, supaya tetap unggul. Oke, sebelum closing ya teman-teman, silakan Kak Ezer orasi atau promosi gitu supaya teman-teman itu lebih memilih Kak Ezer. Hai guys, jangan lupa pilih nomor 1 yaitu Ejaz dan Kimi. Karena saya akan mengedepankan teknologi dan mengembangkan sekolah ini. Keren banget sih, boleh kasih tepuk tangan. Jangan lupa pilih nomor 1. Ya, Oke, asik banget, keren. Dan semoga informasi ini bisa membantu kakak-kakak untuk menentukan pilihannya. Jangan lupa gunakan hak suara kalian untuk menentukan siapa yang berhak untuk menjadi ketua OSIS SMK Liksani. Nantikan episode selanjutnya. Jangan golput ya, Dik ya. Bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.